Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam acara santapan rohani, mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur. Kami bersyukur kepada Bapa di surga untuk kesempatan hari ini. Kami merendahkan hati kami mohon belas kasihan-Mu, karena Engkau memberikan kebenaran firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu untuk menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan kami dibentuk, dibangun, hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan kembali bersama-sama dengan firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Ayat ini yaitu dengan satu tema, tahta pengadilan Kristus. Saya akan bacakan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab ini menuliskan, ditulis oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Paulus ini mengajarkan, dalam ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang namanya manusia hidup di atas bumi ini, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan, apa itu kita melakukan di depan umum orang banyak, atau kita melakukannya sendiri tanpa diketahui oleh orang lain, apakah kita melakukan sesuatu yang diketahui oleh keluarga, oleh teman, oleh saudara, ataupun sama sekali tidak ada yang mengetahui, Bapak Ibu Saudara, baik perkataan, ucapan, pemikiran, penglihatan yang kita lihat sehari-hari, yang kita lakukan sehari-hari, Alkitab mengatakan, ya, baik ataupun jahat, kita akan menerima, kita akan memperoleh yang namanya upah. Upah itu hasil perbuatan. Upah itu hasil pekerjaan. Itu namanya upah. Nah, kalau anugerah itu tanpa perbuatan, itu menerima. Anugerah keselamatan itu kita tanpa mengerjakan sesuatu sedikit pun, kita tidak perlu mengerjakan apapun. Anugerah keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma lewat korbannya Kristus di atas kayu salib gunung Golgota.
Nah, pengertiannya begini Bapak Ibu Saudara. Sebelum Bapak Ibu Saudara percaya kepada Allah, saudara melakukan apa yang saudara lakukan. Saudara melakukan bukan menurut kehendak saudara sendiri, tetapi menurut keinginan dosa yang berkuasa dalam kehidupan manusia. Tetapi ketika saudara menjadi percaya kepada Allah yang telah mengirimkan anaknya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, saudara percaya. Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 8, ya, setelah dimerdekakan daripada dosa, maka kamu menjadi hamba kebenaran. Nah, setelah menjadi hamba kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara melakukan apa yang benar sebagai hamba kebenaran, mulai sejak percaya sampai saudara dan saya menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Maka mahkota kebenaran itu akan dipakaikan oleh saudara dan saya. Karena saudara dianggap orang yang sukses di dalam menjalankan amanat sebagai hamba kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan. Nah, kalau Rasul Paulus mengatakan, ya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Ini saudara tanpa mengerjakan apa-apa, karena sudah disediakan Allah. Itu anugerah, itu kasih karunia. Itu bukan hadiah. Itu bukan hasil perbuatanmu, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi memang Allah sudah menyediakan suatu tempat di surga buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk pekerjaan sehari-hari, perbuatan sehari-hari yang saudara dan saya lakukan, baik diketahui orang maupun tidak diketahui orang, Allah Maha mengetahui. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, tidak ada yang tersembunyi, semua telanjang di hadapan Allah. Ya, telanjang itu bukan berarti tidak berpakaian. Telanjang itu artinya semua terbuka di hadapan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya akan mengajak membaca satu ayat lagi di dalam kitab Injil Matius pasal 16 ayat 27. Ini pernyataan Yesus sendiri. Ayat ini berkata, ya, ayat 26 dan 27 dan 28. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya itu? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Saudara, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini
tetapi jiwamu binasa. Apa yang dapat digunakan untuk menyelamatkan nyawanya? Artinya apa? Harta kekayaan dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak akan cukup untuk menyelamatkan jiwa Bapak Ibu Saudara. Tapi korban Kristus di atas kayu salib Golgota cukup untuk menyelamatkan jiwa Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan, marilah berbuatlah baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, supaya ketika saudara dan saya menghadap ke tahta pengadilan Allah, saudara dan saya menerima upah yang terbaik di antara yang baik. Mari kita akan sama-sama berlomba-lomba di dalam berbuat baik sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi Bapak Ibu Saudara untuk setiap perbuatan baik. Allah sudah melengkapi Bapak Ibu Saudara untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang percaya tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Walaupun mungkin saudara tidak dibaiki. Jadi saudara berbuat baik bukan buat mereka, tetapi saudara berlomba-lomba untuk menerima upahnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, agar Roh Kudus memampukan setiap kita untuk membangkitkan setiap kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik, bukan untuk keselamatan, karena keselamatan Tuhan sudah berikan. Kita akan berbuat baik, kita akan menerima upahnya sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara sudah diperlengkapi oleh setiap perbuatan baik. Bapa di surga, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Setelah kami menjadi percaya kepada-Mu, kami telah beroleh keselamatan. Setelah kami menjadi percaya kepada-Mu, kami menjadi hamba kebenaran. Tolonglah kami Bapa, yang sudah Engkau perlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami berada di dalam kebenaran setiap saat. Kami terus berbuat baik dan berbuat baik, karena kami akan menerima upahnya ketika kami menghadap ke tahta pengadilan Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau telah menyediakan satu tempat kediaman di surga yang Allah sudah sediakan bagi setiap kami orang yang percaya. Ketika kami dipanggil menghadap ke tahta pengadilan Kristus, kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami sudah percaya kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdapat anak-anak-Mu, supaya Tuhan memampukan kepada setiap kami anak-anak-Mu untuk setiap perbuatan baik. Terima kasih Bapa, berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal, terus memerintah, memelihara hati, pikiran, jiwa, dan roh kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.